Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim. Alaihim shalom. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 September 2021. Menurut kalian, siapakah aku ini? Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Hagai 2 ayat 1b sampai dengan 10 dan Injil Lukas 9 ayat 19 sampai dengan 22. Sebelum saya memulai perenungan ini, saya ingin bertanya kepada kedua cucu saya. Siapakah menurut Jaden Yesus itu? Tuhan, Kenapa Tuhan? karena Dia yang berkuasa. Kalau menurut Jesslyn, siapa Yesus itu? Bapa, Kenapa? karena Dialah yang berkuasa. Dua jawaban yang berbeda tetapi intinya yang sama. Setiap individu pasti mempunyai suatu pengalaman pribadi akan Tuhan Yesus, akan mengalami siapa Yesus itu sendiri. Dan dengan pengalaman pribadi itulah setiap individu akan mengenal siapa dia. Dan itulah kebenaran. Kalau kemarin kita melihat bagaimana Herodes mencari akan kebenaran siapa Yesus, namun tak pernah didapatinya. Why? Karena mata hatinya ditutupi oleh keangkuhannya juga keberdosaannya. Nah, jika kita telah berbuat salah ataupun berbuat dosa, maka mata hati kita akan tertutup dan kita tidak akan dapat lagi melihat kebenaran itu. Hari ini saudara-saudara yang terkasih, Injil yang kita renungkan bersama mau mengajak kita semua mencari kebenaran itu. Pertanyaan Yesus sama seperti tadi yang saya bertanyakan kepada kedua cucu saya. Kata orang, siapa aku? Dan menurut kalian siapakah aku ini? Pada hari ini Tuhan Yesus mau bertanya kepada kita pribadi lepas pribadi. Kalau tadi saya bertanya kepada cucu saya yang laki-laki Jaden, dia menjawab dia adalah Tuhan. Karena dia yang berkuasa. Karena dia mengalami sebagai Tuhan. Kalau anak saya, cucu saya yang satu lagi menjawab siapa Yesus itu, dia menjawab dia adalah Bapa. Karena dia mengalami Yesus itu seperti Bapa yang mengasihi. Kedua pertanyaan ini kiranya berhubungan pertanyaan Herodes sebelumnya, saudara. Siapakah gerangan orang ini yang kabarnya melakukan hal-hal yang mengherankan? Lukas 9 ayat 9. Kenapa? Yesus bertanya kepada muridnya, menurut kalian, siapakah aku ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus berharap dari para murid yang telah cukup lama mengikutinya dapat mengenal dan memahami secara benar siapa dirinya. Demikian juga dengan kita sebagai pengikutnya, sebagai muridnya. Diharapkan agar para muridnya berani mengatakan kepada dunia bahwa sungguh dia adalah Mesias yang diurapi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana pengenalan dan pengamalan kita akan Yesus selama ini? Bagaimana saudara pemahaman kita akan Yesus? Sebatas apa pengenalan kita akan Dia? Dan bagaimana pemahaman kita itu akan Mesias secara pribadi? Yang harus kita pahami tentang Mesias adalah sosok pribadi yang menderita, yang ditolak, dibunuh, dan bangkit dengan mulia. Inilah Mesias yang benar, saudara. Bukan seperti yang dipahami oleh bangsa-bangsa Yahudi selama ini. Dan ini tepat sekali Yesus katakan sendiri. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan ditikam pada hari ketiga. Lukas 9 ayat 22.
Kiranya saudara-saudara, pertanyaan Yesus ini selalu relevan buat kita. Siapa menurutmu? Siapa aku ini menurutmu? Kalau kedua cucu saya menjawab, dia adalah Tuhan. Dan satu lagi, dia adalah Bapa. Karena pengalaman pribadinya seperti itu. Dia mengalami, cucu saya mengalami, dia berkuasa yang sanggup melakukan apa saja. Dan satu lagi menjawab, dia adalah Bapa karena dia mengalami Yesus itu seperti Bapa yang mengasihinya, yang selalu melindunginya. Kalau kita sungguh-sungguh mencintainya, pasti kita akan berusaha untuk tahu, saudara. Mengenal dia lebih dan lebih dan lebih lagi, sehingga kita tidak memberikan jawaban-jawaban yang standar, saudara. Inilah harapan Tuhan Yesus dari kita. Siapakah menurut kamu? Siapakah aku ini menurut kamu? Kita melihat saudara-saudara yang terkasih dari Injil Lukas yang kita renungkan hari ini. Sebelum Yesus bertanya tentang identitasnya kepada para murid, dia berdoa, saudara, berdoa seorang diri. Kenapa? Dia berdoa untuk para muridnya agar para murid-murid sungguh-sungguh mengenal dan memahami akan dirinya. Dan juga memahami akan kebenaran itu yang datang hanya dari Yesus. Kedua cucu saya, secara pribadi dia mengenal Tuhan Yesus, akan kebaikan Tuhan Yesus. Kedua cucu saya selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Dia selalu bersyukur karena dia mengalami kasih Yesus. Maka dia sanggup mengatakan bahwa dia adalah Tuhan karena dia berkuasa. Dia adalah Bapa karena dia sungguh mengasihi. Pertanyaannya, saudara, kalau Yesus selalu berdoa dan dia berdoa pada saat ingin bertanya kepada para muridnya, apa yang kita doakan setiap hari, saudara? Adakah kita mengucapkan syukur kepada dia, Tuhan, sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa kita? Pastilah, saudara-saudara, doa-doa yang kita panjatkan, kita meminta akan kesehatan, kesembuhan, kekayaan, hidup lancar, dan lain-lain sebagainya. Tetapi, saudara, sudahkah yang paling penting, yang paling utama, dan pertama yang kita minta, saudara, itu supaya kita boleh lebih mengenal dia dengan benar, saudara. Sehingga kita dapat hidup bagi dia dengan benar, di dalam kebenaran. Apa yang Tuhan Yesus harapkan dari doanya bagi para murid? Bagi kita sekalian, pernahkah kita berdoa agar kita semakin mengenal dia sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa kita, sebagai Juru Selamat kita? Saudara-saudara terkasih, renungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua sebagai orang percaya, bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi kita pun diharapkan mengenal lebih dalam lagi dan lebih lagi memahami akan dia yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita mau memohon agar Tuhan kita Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus selalu membimbing, menuntun kita untuk lebih dapat mengenal dan memahami dia. Memahami tentang dia sesungguhnya, supaya seluruh kehidupan kita di dalam penyertaannya, supaya kita seluruh di dalam kehidupan kita dapat lebih menyatakan kemuliaannya. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, saudara. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau selalu datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau lebih mengenal dia lagi, lebih memahami dia lagi, supaya kita dapat mengabarkan kepada dunia, kepada sekitar kita, siapakah Yesus itu.
di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.